lagi. Bagus, bagus. Anda pasti bingung kan, Anda tepuk tangan buat apa kan? Ya kan? Bingung kan? Saya juga bingung ngapain pada nurut terus. Tapi ini adalah hitam putih live. Jadi Anda akan memikat apa yang terjadi di studio persis seperti apa yang Anda lihat di TV di rumah Anda. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah berita yang bukan fenomenal tapi sedang banyak dibicarakan orang sebenarnya sudah lama, yaitu tentang kekerasan dan penganiayaan. Ternyata yang suka menganiaya bukan hanya saya menganiaya kamu dalam hubungan ini. Menganiaya kan bisa dalam verbal. Tapi kalau Anu di sini udah dianiaya berapa orang ya? Kemarin banting Joe Taslim, dibanting Iko Uwais, dibanting lebih dari selusin, Mas. Lebih dari selusin ya. Tapi Anda tetap di sini ya. Tetap. Itu namanya walaupun dianiaya tetap setia. Tetap setia. Coba perempuan gua nikah. Kita akan lihat ini adalah sebuah video tentang apa yang terjadi dan siapa yang akan kita undang pada malam hari ini. Silakan. Ironis dan kontroversi, kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Eza Gionino kepada mantan kekasihnya yaitu Ardina Rasti menuai babak baru. Secara gamblang, Ardina Rasti mengakui bahwa dirinya telah mengalami siksaan dan penganiayaan fisik serta asusila yang dilakukan Eza Gionino periode Juni hingga Juli tahun lalu. Namun yang membuat pertanyaan publik adalah sanggahan yang dilakukan Eza Gionino. Pernyataan Eza Gionino yang mengaku tidak melakukan tindakan kekerasan kepada mantan kekasihnya seakan membuktikan dirinya adalah seorang bintang besar yang tak bercela. Bahkan sang pangeran tampan ini berani mengaku masih menyayangi Rasti dan masih ingin menikahinya. Menyatakan kepada Muhammad Reza Pahlavi alias Eza Gionino dengan bukti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara berulang, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan. Bulan-bulan ini kami difitnah oleh pihak mereka, berbagai macam fitnah yang ada, terbukti bahwa kami benar. Oke, itulah gambaran yang terjadi. Tapi buat saya yang menarik bukan itunya. Yang menarik adalah gaya bicara pembawa berita dalam kasus-kasus seperti ini. A ke B minus gitu. Ya. Ya, menarik dan kontroversi. Itulah yang dialami oleh Ardina Rasti. Apakah yang terjadi dalam kekerasan yang akan kita bahas setelah yang satu ini? Jadi harus itu A ke B minus tuh harus gitu selalu. Kenapa ya? Iya. Karakter. Tapi semuanya kok bisa begitu ya karakternya ya? Satu sekolahan mungkin. Kayaknya satu sekolah ya. Iya. Langsung aja kita undang, inilah Ardina Rasti. Duta Anti kekerasan terhadap perempuan. anti kekerasan terhadap perempuan. Kenapa tidak ada duta anti kekerasan terhadap pria? Karena kebetulan Itu yang saya mau debatin saat ini. Karena jangan salah, banyak pria yang dianiaya oleh wanita juga. ini Mas Dedi curhat colongan. Siapa curhat? Saya mah jujur. Oh. Iya. Kalau pria bisa menampar wanita, wanita bisa mencakar pria. Ayo, kenapa tidak ada duta kekerasan terhadap pria? Kan kita punya hak yang sama. Coba. Mungkin kita tanya dulu sama penganiayanya. Oke. Berarti tapi itu benar loh ya, harusnya ada juga duta kekerasan terhadap pria ya. Setuju tuh, kameramen gua setuju. Itu jelas dia nanya bininya tiap hari gitu. Oke. Oke, jadi Anda sekarang adalah duta kekerasan terhadap Duta anti kekerasan terhadap duta anti kekerasan terhadap perempuan. Ya. Oke.
Luar biasa ya, untuk mendapatkan gelar duta ini Anda harus dianiaya dulu ya. Ya ini kehormatan besar, tanggung jawab besar juga sih. Tapi yang paling luar biasa bukan dari judul sebagai duta anti kekerasan terhadap perempuan, tapi ternyata setelah pernah menjadi korban yang selamat, baru tahu bahwa banyak lembaga-lembaga hukum yang bergerak untuk memperjuangkan hak perempuan yang sudah pernah mengalami kekerasan. Iya, betul sekali. Tapi siapa yang memilih Anda menjadi duta ini? Ini dari LBH Apik. Kebetulan LBH Apik itu untuk perempuan untuk keadilan. Perempuan untuk keadilan. Juga bergerak bersama Menteri Pemberdayaan Wanita juga, dan juga sama Komnas Perempuan. Komnas Perempuan. Oke, tepuk tangan untuk mereka semua yang tadi disebutkan. Tapi saya juga mau berikan masukan juga nih buat pemerintah nih ya. Kita juga harus memikirkan, tadi saya bicara tuh bukan bercanda, harus ada juga lembaga kekerasan terhadap pria. Anda pernah dengar kasus pria alat kelaminnya dipotong? Nah, itu kan harus ada dutanya. Ayo coba bayangkan. Kan dia nggak dipotong apapun. Tapi 10 tahun terakhir di Indonesia yang terdeteksi oleh LBH dan Komnas Perempuan itu ada 8.000 lebih. Soalnya cowok malu. Coba kalau cowok di rumah dipukulin sama bininya malu. Tuh kameramen gua nggak pernah cerita, baru hari ini dia ngaku. Malu enggak ya? Laki-laki kan harusnya melindungi wanita. Betul. Apalagi kita dari tulang rusuk laki-laki kan, Itu harus laki-laki. dan lahirnya dari seorang ibu. Dari seorang ibu. Apabila laki-laki berani menganiaya perempuan, ya sama aja dia tidak menghargai ibunya. Oke. Kalau wanita menganiaya laki, dia tidak menghargai ayahnya artinya. Kita cek dulu kondisi keuangan rumah tangganya. Oh iya, pasti gara-gara nggak punya duit tuh lakinya. Iya, benar. Oke. Terus gimana? Ini udah ada keputusan hakim siapa? Ersa ya? Ersa. Siapa namanya cowok dulu? Mantan? Esa Gionino. 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan di penjara. Puas nggak? Aku nggak, karena aku masih awam hukum, untuk puas atau enggak, untuk lama tidaknya tuh bijaksananya ke majelis hakim dan juga penegak hukum. Tapi setelah semua ya proses yang kita alamin, terutama segala fitnah-fitnah yang kita terima, terutama keluarga besar, terutama mama, itu alhamdulillah terungkap. Emang kamu difitnah apa sih? Ya sebenarnya sih dasar dari semuanya kan, awal mulanya aku hanya ingin permintaan maaf saja secara tertulis. Tidak menuntut hukuman? Tidak menuntut hukuman sama sekali. Oke. Cuma kurang lebih 4 bulan berlalu, aku terus minta ke pihak keluarganya juga, ke pihak manajemennya juga, tapi tidak digubris sama sekali. Selama 4 bulan, akhirnya banyak konsultasi juga, terus ya akhirnya memberanikan untuk melapor setelah mengetahui banyak sekali kasus yang jauh lebih parah juga. Tapi kenapa maksud saya gini, kenapa kamu minta surat pernyataan maaf tertulis? Emang gunanya buat apa buat kamu? Karena dulu masih mencoba untuk jangan sampai ada orang lain yang tahu kalau ternyata aku mengalami hal-hal seperti itu. Betul, nggak, tapi maksudnya gini, kalau misalnya si Esa nulis surat minta maaf buat kamu, terus gunanya apa buat kamu? Karena kejadian terakhir yang aku alamin, posisinya aku udah nggak ada hubungan apa-apa, status sudah putus, tidak ada hubungan apa-apa lagi, tapi ternyata tetap mendapat perlakuan seperti itu. Begitu. Jadi kalau misal masih pacaran mah nggak apa-apa tuh ya? Mestinya harus melapor. Harus melapor, tapi maksudnya ini pacar bukan, apa bukan, mukul lagi gitu ya? Oh, makanya udah bukan pacaran pakai mukul, penjara ada lu akhirnya. Kalau dulu masih pacaran tuh masih dimaafkan, ini udah putus masih mukul, karena dia takut pasti. Kalau udah putus masih berani aja, berarti nanti tiba-tiba bisa nyamperin, bisa datang gitu kan, intinya gitu kan. Kalau masih dalam pacaran kan masih ada rambu-rambu, setidak-tidaknya masih ada hubungan gitu ya. Kalau ini udah-udahan ternyata masih nanti bisa tiba-tiba datang begitu lagi gitu kan, ya, makanya minta. Dan akhirnya karena ya aku menjalanin hubungannya dulu juga
cukup lama, kurang lebih 1,5 tahun, udah memendam semuanya, udah berusaha untuk nggak bilang apapun, tapi ternyata begitu udah nggak ada hubungan lagi, tetap mendapati hal seperti itu, aku ngerasa udah saatnya keluarga tahu. Jadi sebenarnya kasus itu sendiri udah dimaafin dong sebenarnya dari dulu. Untuk memaafkan secara pribadi, iya, apabila dia Membuat surat tersebut. iya, jadi intinya ya laki-laki sejati apabila berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi yang dilakukan menurut aku tidak manusiawi. Dan dia kenapa dia tidak mau bikin surat? Aku kurang tahu. Apa dia takut kalau udah bikin surat nanti kamu sebar di media mungkin? Mungkin apapun alasannya, karena sampai berjalannya proses hukum pun yang aku dan keluarga besar terima dan kuasa hukum terima itu semuanya isinya pengalian isu. Saya boleh tanya nggak, kamu minta tulisnya seperti apa? Cukup untuk menyatakan bahwa entah dia pribadi atau kalau keluarga ya anak kami benar melakukan tindakan tersebut. Jadi kalau saya tunjukkan ke keluarga apabila terjadi lagi, setidaknya saya sudah dapat proteksi dari Tapi ada keluarga tulisan saya. juga dari kamu tidak akan menuntut pada saat itu? Saya minta itu karena saya nggak pengen nuntut sebenarnya. Oke, ntar kita bahas lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam.